Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya mau menginformasikan tips untuk melihat ketulusan atau istilahnya ketebalan dari kampas rem ketika kita ngecek sendiri di rumah ya. Tinggal lihat di sebelah sini. Kita alihkan pandangan ke sebelah kiri motor ya. Sini biasanya ini terpasang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Nanti bisa kelihatan ketebalan dari kampas rem atau kondisi aktual kampas rem bisa kelihatan. Ya, jadi tidak usah melepas kalau misalkan membongkar sulit karena memang harus ada menggunakan kunci L bintang seperti ini untuk melepas baut yang ada di bagian kaliper esi ya. Jadi bautnya tersendiri baut L bintang ya. Jadi untuk melihatnya di sebelah sini. Jadi kelihatan ya teman-teman. Jadi tidak harus melepas. Jadi tinggal melihat sebelah sini. Nah, ataupun dari depan juga bisa. Tapi yang lebih efektif, yang lebih kelihatan jelas itu di sebelah kiri ya teman-teman. Tinggal motor di standar 2 atau standar samping juga boleh geser sebelah kanan untuk dibelokkan stangnya. Nah baru teman-teman bisa lihat sebelah sini itu akses untuk kita melihat ketebalan aktual terkini dari kampas rem ya. Jadi kita bisa lihat lebih dini atau kita bisa antisipasi lebih dini ketika kampas rem sudah mulai menipis. Nah, kita bisa teropong dari sini dan kita bisa segera untuk merapat ke bengkel untuk melakukan pergantian dari kampas rem ya. Contoh kampas rem seperti ini sudah menipis ya. Ini untuk batas titik ini adalah untuk batas melihat. Kalau memang sudah tipis berarti udah kena nih. Berarti udah habis di bagian kampasnya. Ini udah disincap. Kelihatan ya untuk kampas rem yang tipis itu memang ini sama sekali habis. Ya, untuk meneropong melihat tinggal teman-teman geser sebelah sini bisa kelihatan. Ini untuk motor Mio M3 ya. Untuk motor NMAX kita coba lihat untuk yang itu NMAX kita coba lihat apakah sama. Kita bisa melihat dari atau mengakses melihat kampas rem tebal tipisnya bisa dari sebelah kiri. Yuk kita lihat bagian NMAX. Oke, untuk NMAX sama juga ya. Jadi kita bisa lihat dari sebelah kiri. Nah, ini di celahnya atau celah peleknya bisa kita lihat. Nah, ini kita bisa mengakses kampas rem ya. Ketebalannya bisa masih kita lihat. Ini bagian kampas yang sebelah sini. Ini bagian plat besinya ya. Jadi ini ketebalannya masih bisa kita cek bahwa ini masih tebal. Kalau udah tipis, ini yang besi, plat besi ini sudah hampir menempel ke bagian piringannya atau sudah kena ke bagian piringannya, yang mengakibatkan cepat rusak piringan cakram itu dari kita tidak bisa atau kita tidak tahu cara melihat atau mengakses ketebalan kampas rem. Nah, tahu-tahu kampas rem sudah habis, yang gesekan adalah plat besi ini sama ini, jadi cepat rusak ke bagian piringan cakramnya. Padahal kalau kita antisipasi lebih dini, kita bisa menghindari untuk kejadian di mana kampas rem bergesekan, piringan cakram bergesekan dengan langsung dengan besi dudukan dari kampas rem ya. Jadi itu banyak kejadian, misal yang piringan cakram cepat habis itu gara-gara si kita posisi pemilik kendaraan tidak bisa mendeteksi dini kehabisan atau keausan dari piringan atau dari kampas rem tersendiri ya. Jadi itu kita bisa melihat atau mengakses itu dari sebelah kiri. Kalau misalkan dari tengah itu agak susah ya, jadi kita agak sulit melihatnya karena memang tidak kelihatan detail. Tapi untuk dari sini kita bisa lihat lebih jelas ya. Dari jauh juga ada kasat mata kita juga udah bisa lihat. Yang ini untuk memeriksa kondisi aktual kampas rem supaya kita menghindari kerusakan yang lebih parah ketika kampas rem habis. Apa saja yang lebih parah yang kena, misalkan kampas rem habis, terutama yang utama adalah piringan cakramnya. Terus suhu bisa berlebih karena gesekannya adalah
bukan dengan kampas tapi dengan besi sama besi. Suhu pasti berlebih, titik didih lebih dekat, posisi gelembung udara lebih berpotensi cepat muncul, ada potensi rem menjadi loss karena panas yang berlebih, titik didih minyak rem lebih dekat, gelembung udara muncul, jadilah posisinya rem jadi loss. Padahal ini kita hanya lalai, kita tidak melakukan pergantian kampas rem ketika kampas rem sudah habis. Oke, itu tips singkat dari kami untuk teman-teman antisipasi atau mendeteksi lebih dini kerusakan atau kehabisan atau kehausan dari kampas rem bagian depan di motor apapun. Kalau misalkan yang kampas atau piringan cakramnya, posisi pengeremannya, sistem pengeremannya berada di sebelah kanan ya. Kalau sebelah kiri kebalikannya, berarti kita lihat dari sebelah sana. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita selalu menjaga kondisi motor kita agar tetap fit, tetap baik, tetap aman, tetap nyaman dikendari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.